Halo sahabat, perkenalkan saya Gavan dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara penggunaan salep mata. Stay tune. Pasien datang membawa resep dari dokter mata dan sedang menunggu apoteker mengkonfirmasi resep karena ada beberapa pasien lain yang hendak menebus obat juga. Atas nama pasien Jihan. Iya mbak. Baik mbak, benar dengan Mbak Jihan 21 tahun? Iya mbak, saya sendiri. Perkenalkan mbak, saya apoteker Wulan. Saya adalah apoteker yang bertugas di apotek ini. Saya mohon izin ya mbak untuk mendata-data diri mbak serta keluhan yang mbak rasakan. Namun mbak tenang saja, insya Allah data diri mbak ini terjamin kerahasiaannya. Apakah mbak berkenan? Iya, saya berkenan mbak. Baik mbak, boleh tolong disebutkan alamat, nomor telepon, dan pekerjaannya? Alamatnya di Jalan Kaliurang KM 5. Nomor HP saya 0812345678. Pekerjaan saya beauty vlogger. Iya, terima kasih mbak. Boleh diceritakan keluhannya? Jadi mbak, karena kan saya seorang beauty vlogger, jadi tuh saya sering banget di endorse offline gitu. Nah karena banyak warna yang cantik-cantik, jadinya tuh saya pakai terus. Walaupun kadang-kadang mata saya kayak nggak enak gitu rasanya, tapi tetap aja saya pakai. Sampai akhirnya mata saya tuh rasanya perih banget dan kelopaknya itu agak bengkak gitu deh mbak. Oh begitu, baik. Mbak, mohon maaf, apakah mbak sedang dalam kondisi hamil atau menyusui? Enggak mbak, saya belum nikah. Atau mohon maaf, apakah mbak merokok atau minum-minum? Enggak kok mbak, nggak pernah malah. Oh iya, baik mbak. Kemudian apakah tadi dokter ada menyampaikan diagnosa terkait keluhan mbak atau penjelasan terkait obatnya? Nggak ada sih mbak, cuma ditanya-tanya doang terus dikasih resep sama dibilangin semoga cepet sembuh gitu. Oh begitu mbak, baik. Silakan ditunggu 5-10 menit ya mbak, saya akan menyiapkan obatnya. Baik mbak. Setelah 5 menit di ruang tunggu, Resep atas nama pasien Jihan. Iya mbak. Nah mbak, ini obatnya namanya salep termisin. Dioleskan 1 olesan saja 2 kali sehari, pagi dan sore setiap habis mandi. Ini salep antibiotik ya mbak, karena kemungkinan mata mbak itu awalnya iritasi karena soft lens. Terus karena dibiarkan jadinya mengarah ke infeksi bakteri. Makanya dokter meresepkan salep mata antibiotik ini. Sebelumnya mbak udah pernah pakai salep mata belum? Belum pernah mbak sebelumnya. Apakah mbak berkenan untuk saya minta waktunya sebentar agar saya dapat menjelaskan cara penggunaan obatnya demi meningkatkan keberhasilan pengobatan ini? Iya, saya bersedia mbak. Baik mbak, akan saya jelaskan cara penggunaannya ya. Pertama, pastikan mbak udah cuci tangan dulu sebelum menggunakan obat ini. Kemudian buka tutup obatnya. Nah, pastikan ujung tutupnya tidak menyentuh benda apapun karena ini merupakan sediaan steril. Kemudian kepala sedikit menengadah ke atas, lalu pegang tub dengan satu tangan dan tarik kelopak mata bagian bawah dengan tangan yang lain. Kemudian oleskan 1 olesan saja ke mata. Namun diusahakan ujung tub tidak mengenai mata atau kelopaknya untuk menghindari kontaminasi bakteri. Lalu tutup mata selama 1-2 menit sambil matanya digerakkan ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Apakah sudah jelas mbak? Iya, sudah cukup jelas mbak.
Agar saya yakin Mbak sudah benar-benar paham cara penggunaannya, mungkin bisa diulangi lagi Mbak step-stepnya. Bisa Mbak. Pertama, saya cuci tangan dulu sebelum menggunakan obat. Kemudian buka tutup obatnya dan pastikan ujung tubnya tidak menyentuh benda apapun karena ini merupakan sediaan steril. Terus kepalanya sedikit menengadah ke atas, lalu pegang tub dengan satu tangan. Habis itu kelopak matanya ditarik ke bagian bawah dengan tangan lain. Kemudian dioleskan satu olesan aja ke mata, namun diusahakan ujung tub tidak mengenai mata atau kelopaknya. Itu tujuannya untuk menghindari kontaminasi bakteri. Terus tutup mata selama 1-2 menit sambil matanya digerakin ke atas, bawah, kiri, dan kanan secara perlahan. Gitu kan Mbak? Iya Mbak, betul sekali. Nah, selama pengobatan, usahakan Mbak jangan memakai softlash dan riasan mata dulu ya. Lalu untuk mengurangi bengkak di kelopak mata, dapat dikompres dengan kain yang telah dibasahi dengan air hangat. Bisa diingat, kain yang sudah digunakan untuk mata Mbak yang sakit, jangan digunakan untuk mengompres mata sebelahnya, karena akan meningkatkan resiko penularan. Baik Mbak. Oh iya Mbak, jika selama pengobatan penglihatan Mbak dirasa kurang nyaman, Mbak tenang saja karena nanti lama-lama penglihatan Mbak akan normal kembali. Baik Mbak. Nah, jika dalam seminggu ke depan Mbak sudah melakukan pengobatan sesuai anjuran dan masih belum sembuh juga, silahkan Mbak konsultasi ke dokter kembali ya Mbak. Iya, baik Mbak. Kalau di rumah Mbak punya kotak obat, silakan diletakkan di kotak obat. Namun jika tidak punya, silakan ditaruh di suhu kamar dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Iya Mbak, baik. Apakah penjelasan saya tadi sudah cukup jelas Mbak? Iya, sudah cukup jelas sekali Mbak. Nanti kalau Mbak ada pertanyaan lain terkait pengobatan, dapat menghubungi saya ya. Ini obatnya bisa ditebus di kasir. Dan semoga lekas sembuh. Terima kasih. Iya Mbak, terima kasih banyak. Nah, sudah disimak kan guys medikasinya? Sekarang kita akan mendengarkan apa sih penyebab iritasi pada mata sampai mengarah ke infeksi bakteri dan terapinya. Adapun beberapa kondisi atau faktor yang memicu terjadinya iritasi pada mata adalah: yang pertama, sering mengucek mata. Yang kedua, penggunaan kosmetik di area mata dengan kosmetik yang terkontaminasi atau sudah kadaluarsa. Yang ketiga, alergi terhadap bahan pembersih wajah atau jenis kosmetik tertentu. Yang keempat, sering terpapar angin atau debu. Yang kelima, tidak membersihkan kosmetik mata jika hendak tidur. Dan yang terakhir, penggunaan lensa kontak yang kurang higienis. Infeksi bakteri seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman dan beberapa kasus diantaranya malah menyebabkan bintitan. Nah, terapi infeksi bakteri pada mata adalah dengan penggunaan salep mata tertentu yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dokter, dan cara penggunaannya yaitu dioleskan pada mata yang sakit atau bisa juga pada kelopak mata di sekitar bintitan jika terjadi. Selain itu, untuk mengurangi bengkak dapat dilakukan kompres hangat. Tidak mengucek-ngucek mata, menggaruk atau memegang bagian mata yang sakit, terutama jika belum mencuci tangan. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak mencoba memencet atau mengempreskan bengkak ataupun bintitan yang terjadi. Beberapa contoh salep mata yang ada di Indonesia yaitu sindomisetin, erlamisetin, kinoin, teramisin, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan ya sahabat.